Rodrigo naik level, dari cadangan jadi andalan baru Real Madrid. Awal musim tahun 2025 sampai tahun 2026 bukan periode mudah bagi Rodrigo di Real Madrid. Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru membawa perubahan besar dalam struktur tim dan hierarki pemain. Rodrigo sempat tersisih dari starting 11 dan jarang dimainkan. Alonso lebih memilih Arda Güler dan Franco Mastantuono di sektor kanan karena dinilai lebih cocok secara taktis. Situasi tersebut memicu spekulasi. Rodrigo dikabarkan tidak sepenuhnya bahagia, terlebih karena ia sedang mengejar tempat di skuad Brasil menuju Piala Dunia 2026. Jika tak bermain, dia bisa tergusur dari skuad Brasil. Namun, berbeda dari banyak kasus lain di Bernabeu, Rodrigo memilih jalur sunyi untuk menghadapi situasi sulit itu. Tanpa drama dan kontroversi, ia fokus meningkatkan level permainan dan mendapatkan hasil positif. Kesempatan Rodrigo datang di tengah krisis cedera yang menimpa Real Madrid. Laga melawan Manchester City di Liga Champions menjadi titik balik penting. Rodrigo dipercaya tampil sejak menit awal sebagai gelandang kanan dalam formasi 4-4-2. Meski Madrid kalah 1-2, kontribusinya menonjol. Ia mencetak 1 gol dari assist Jude Bellingham. Rodrigo juga bermain penuh untuk pertama kalinya musim ini, menunjukkan kapasitas fisik dan mental. Sejak laga tersebut, statusnya berubah drastis. Rodrigo tak lagi sekadar pelapis, melainkan bagian tetap dari rencana Alonso. Rodrigo jadi pemain utama yang bisa diandalkan. Kiper Real Madrid tertarik ke Liga Inggris. Tottenham Hotspur siap bergerak. Tottenham Hotspur dilaporkan tertarik merekrut kiper Real Madrid, Andriy Lunin, yang mulai masuk radar klub asal London tersebut. Sang penjaga gawang juga sebelumnya dikabarkan ingin menjajal karir di Liga Inggris. Kiper timnas Ukraina itu memang tengah dipantau sejumlah klub, dan Spurs berpotensi harus bersaing dengan dua rival mereka di Premier League untuk mendapatkan tanda tangannya. Lunin saat ini masih sangat dihargai di Santiago Bernabeu. Namun, posisinya sebagai penjaga gawang utama tertutup rapat oleh Thibaut Courtois. Meski sudah berusia 33 tahun, Courtois masih menjadi pilihan utama dan bahkan menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun pada musim panas lalu, yang membuatnya diperkirakan tetap bertahan lama di Real Madrid. Andriy Lunin, yang kini berusia 26 tahun, bergabung dengan Real Madrid sejak 2018, ia resmi menjadi kiper kedua sejak 2021, setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman di Leganes, Real Valladolid, dan Real Oviedo. Meski memiliki potensi besar, Real Madrid tidak mampu menjanjikan menit bermain reguler bagi Lunin. Selain dominasi Courtois, Los Blancos juga memiliki talenta muda menjanjikan, Javi Navarro, yang sedang naik daun. Situasi ini membuka kemungkinan Real Madrid bersedia melepas Lunin pada tahun 2026. Mengetahui peluang tersebut, kubu Lunin mulai menjajaki berbagai opsi. Pindah ke Inggris disebut-sebut menjadi godaan besar bagi sang kiper, terutama dengan intensitas kompetisi dan peluang bermain yang lebih terbuka di Premier League. Real Madrid memantau perkembangan dua jebolan La Fabrica. Di saat Real Madrid mengidentifikasi beberapa kekurangan dalam skuad mereka di berbagai lini, mereka juga menemukan banyak solusi dari akademi mereka, La Fabrica. Gonzalo Garcia telah muncul sebagai pilihan yang dapat diandalkan untuk memperkuat posisi penyerang tengah berulang kali, sementara Nico Paz muncul sebagai pilihan serius untuk didatangkan pada musim panas untuk memperkuat lini tengah. Sekarang, seperti yang diungkapkan oleh The Athletic, Los Blancos juga mengincar dua mantan bintang akademi lainnya sebagai pilihan potensial untuk mengatasi titik lemah tim Jacobo Ramon dan Chema Andres. Baik Andres maupun Ramon meninggalkan Real Madrid pada musim panas untuk melanjutkan kemajuan dan pengembangan profesional mereka, terutama mengingat persaingan di tim utama. Namun, manajemen terus mengawasi kedua pemain tersebut. Mereka memiliki klausul pembelian kembali pada keduanya dan dapat mengaktifkannya pada bulan Juni jika diperlukan. Dengan kedatangan Dean Huijsen dan Raul Asensio yang telah membuktikan diri sebagai pemain cadangan yang andal, Ramon meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan Como dan telah menjadi pemain andalan di tim Italia tersebut. Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali yang ditetapkan sekitar 8 juta euro, harga yang sangat wajar untuk pemain seusia dan berbakat seperti dia. Sementara itu, Chema bersinar di VfB Stuttgart dan selalu dinilai tinggi oleh Xabi Alonso sebagai gelandang muda dengan potensi tinggi. Klausul Madrid untuknya pada musim panas mendatang ditetapkan sebesar 13,5 juta euro dan akan dinaikkan menjadi 18 juta euro tahun depan.
kembalinya kedua pemain tersebut, tentu saja, akan bergantung pada kebutuhan tim akan penguatan di lini tengah dan performa individu mereka di paruh kedua musim. Gonzalo Garcia menggila, hat-trick bawa Real Madrid hancurkan Real Betis 5-1 di Bernabeu. Penyerang muda Gonzalo Garcia tampil luar biasa dengan mencetak 3 gol hat-trick saat Real Madrid menghajar Real Betis 5-1 pada pekan ke-18 Liga Spanyol tahun 2025 sampai tahun 2026 di Stadion Santiago Bernabeu, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026, dini hari WIB. Kemenangan meyakinkan ini semakin mengukuhkan posisi Los Blancos di papan atas klasemen, sekaligus menegaskan ambisi mereka dalam perburuan gelar juara musim ini. Sejak menit awal, Real Madrid langsung tampil dominan, tekanan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-20. Umpan silang Rodrigo disambut sempurna oleh sundulan Gonzalo Garcia yang menggetarkan gawang Betis, skor 1-0 untuk tuan rumah. Madrid terus mengontrol permainan, namun skor tidak berubah hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pasukan Carlo Ancelotti semakin menggila. Baru 5 menit berjalan, Gonzalo Garcia kembali mencatatkan namanya di papan skor. Menerima umpan terobosan Federico Valverde, Garcia dengan dingin menceploskan bola dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Tak lama berselang, pada menit ke-56, Raul Asensio memperbesar keunggulan lewat sundulan tajam setelah menerima umpan matang dari Rodrigo, skor berubah menjadi 3-0. Real Betis sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Chucho Hernandez pada menit ke-66, namun, gol tersebut justru memantik semangat Madrid. Pada menit ke-82, Gonzalo Garcia menuntaskan penampilan gemilangnya dengan mencetak gol ketiga usai memanfaatkan asis Arda Güler. Hat-trick Garcia membawa Madrid unggul 4-1. Pesta gol Los Blancos ditutup oleh Fran Garcia pada menit 93 setelah menyambar umpan silang Valverde, memastikan kemenangan telak 5-1. Real Madrid tolak tawaran 65 juta euro untuk Arda Güler. Real Madrid menegaskan komitmen terhadap proyek jangka panjang dengan mempertahankan pemain muda mereka. Real Madrid menolak tawaran 65 juta euro dari klub Liga Inggris untuk Arda Güler. Klub menilai pemain tersebut sangat penting bagi skuad masa depan mereka. Real Madrid hanya akan mempertimbangkan penjualan jika Güler meminta pergi sendiri dengan klausul harga tinggi di atas 100 juta euro. Real Madrid memberikan arahan tegas soal masa depan Güler di tengah minat dari Inggris. Tawaran datang dari beberapa klub kuat Liga Inggris yang siap membayar besar untuk mendapatkan jasa Güler musim panas ini. Real Madrid tetap pada posisinya karena klub melihat potensi bintang itu sebagai bagian utama rencana mereka ke depan musim berikutnya. Real Madrid tidak membuka ruang bagi negosiasi ulang pada tawaran 65 juta euro. Klub memberi pesan jelas bahwa Güler akan tetap berada di ibu kota Spanyol musim depan. Keputusan ini menunjukkan betapa tingginya kepercayaan Real Madrid pada perkembangan pemain muda itu bersama pelatih Xabi Alonso. Arsenal dan Manchester City menjadi dua klub Liga Inggris yang digadang-gadang siap membayar hingga 65 juta euro untuk mendapatkan Güler. Tawaran itu menunjukkan nilai pasar pemain muda tersebut di Eropa. Real Madrid hanya akan mempertimbangkan penjualan Güler dalam kondisi tertentu saja. Klub akan membuka pintu negosiasi jika pemain meminta pindah secara eksplisit. Real Madrid mengajukan tawaran 120 juta euro yang mengguncang Liverpool. Real Madrid berencana untuk merekrut Ryan Gravenberch. Selama restrukturisasi skuad mereka untuk fase baru, Real Madrid mengidentifikasi lini tengah sebagai area yang membutuhkan penguatan berkualitas tinggi. Sebelumnya, Enzo Fernandez, Chelsea, Vitinha, PSG, dan Adam Wharton, Crystal Palace, semuanya masuk dalam daftar pantauan mereka. Selain itu, talenta muda Keith Smith, AS Alkmaar, juga menarik perhatian tim pencari bakat Real Madrid. Namun, target sebenarnya Real Madrid adalah Ryan Gravenberch. Menurut Vicajes, tim Royal secara resmi telah mengajukan tawaran besar kepada Liverpool, karena menganggap gelandang asal Belanda itu memiliki semua kualitas untuk menjadi pemain kunci di era baru. Manajemen Real Madrid sangat menghargai fisik, teknik, kematangan bermain, dan kemampuan Gravenberch untuk beradaptasi secara fleksibel dengan berbagai peran di lini tengah. Tawaran sebesar 120 juta euro dilaporkan mengejutkan Anfield. Liverpool tidak berniat menjual Gravenberch, yang kontraknya berlaku hingga 2028, tetapi harga yang sangat tinggi memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali pilihan mereka.
Alonso, khususnya, dipandang sebagai figur kunci, karena percaya bahwa Gravenberch sangat cocok dengan filosofi dan sistem yang ingin ia bangun di Bernabeu. Saat ini, Gravenberch tetap menjadi pemain penting di bawah asuhan Arne Slot, setelah musim yang gemilang di mana ia memberikan kontribusi signifikan terhadap kemenangan gelar Liga Primer, ia terus mempertahankan performa konsisten dengan 27 penampilan di semua kompetisi musim ini.